Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, tidak terasa kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Ramadan adalah bulan muhasabah, bulan yang tepat untuk memperbaiki akhlak dan memperdalam pemahaman agama kita. Di Ramadan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji nasihat melalui dua kitab penting karya ulama Nusantara, yakni kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani dan kitab Tawdihul Adillah karya Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada Ayahanda Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Gimana puasa? Lancar Pak Kiai? Ya, alhamdulillah puasanya sehat. Ya, seger, tambah amin. Semangat, rezekinya tambah banyak. Amin. Doain Pak Kiai rezeki kita juga banyak Pak Kiai dan juga pemirsa ya, pemirsa. Sama nih kameramennya biar lebarannya bisa pulang kampung. Biar THR-nya banyak gitu ya Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, sebelum kita bahas tema kita, saya mau Pak Kiai memberikan pesan untuk para pemirsa dan juga saya pribadi untuk menghadapi bulan Ramadan yang luar biasa ini. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi kira-kira Pak Kiai? Tafadhol. Ya, yang pertama ayat yang menjelaskan tentang Ramadan itu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian itu puasa. Ya. Kemudian ada ayat lagi asy-syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Yang disebut itu syahrul Ramadan itu bulan Ramadan. Kalau disebut bulan itu maknanya malam dan siang. Ya, maknanya 24 jam. 24 jam. Artinya siang kita berpuasa pada puasa-puasa khusus. Ya, artinya tarkut ta'am wasyarab, ya, walwati dan lain sebagainya. Tetapi malam itu juga kita masih Ramadan. Sehingga jangan waktu malam itu membalik waktu siang. Sehingga di malam itu menambahkan dendam makan yang tidak terpenuhi di waktu siang. Jangan. Justru para pemirsa, ketika malam ini kita diperbolehkan makan tapi tidak banyak, minum tapi tidak banyak. Lebih banyak kita gunakan untuk tilawatul Quran, qiyamul lail, tafakkur. Itu sebenarnya bagian dari sebuah Ramadan. Karena Ramadan itu bukan siang, tapi satu bulan yang disebut Ramadan. Siang dan malam. Jadi menghidupkan malam itu berarti penting sekali Pak Kiai. Jangan yang siang malah tidur, malamnya makan banyak. Iya, jangan membalik fungsinya. Luar biasa. Oke, diingatkan lagi bahwa siang dan malam harus sama kadarnya, semangatnya juga harus sama gitu ya. Bahwa menghidupkan malam di bulan Ramadan mendapatkan derajat yang istimewa berarti kan Pak Kiai. Oke. Dan pemirsa, seperti biasa bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, tema kita seperti biasa gado-gado macam-macam tapi luar biasa. Insya Allah kita akan bahas karena sangat menarik. Pembahasan kita yang pertama adalah bekal di alam kubur. Nah Pak Kiai, kalau kemudian saya riset-riset Pak Kiai, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwa orang yang masuk kubur tanpa kemudian membawa bekal itu seolah-olah seperti orang yang berenang mengarungi lautan tanpa perahu. Ini kan artinya bahwa jangan main-main, persiapkan bekal menuju alam kubur, menuju akhirat itu sebaik-baiknya. Bagaimana kemudian membedah pendapat atau statementnya sahabat Abu Bakar ini Pak Kiai, tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah sebuah maqalah karimah, perkataan yang mulia. Ketika beliau mengatakan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kalimatnya bagus sekali. Man dakhalal qabra bila zadin.
orang yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Sama dengan orang yang mengarungi lautan yang luas tanpa naik sampan. Nggak akan sampai, dia akan tenggelam. Ini sebenarnya adalah sebuah penafsiran dari ada hadis, ya. Ada yang mengatakan hadis itu marfu sampai ke Nabi, ada yang mengatakan hadis itu mauquf sampai sahabat. Yang mengatakan Abu Dzar pernah dikatakan, ya Abu Dzar, anna dunya bahrun amik. Wahai Abu Dzar, sahabat Nabi itu, dunia itu seperti lautan yang sangat dalam. Kun fihis safinah. Kalau kau ingin selamat di dunia, kau harus punya safinah, kau harus punya perahu, kau harus punya sampan. Nah, ini diterjemahkan oleh sahabat Abu Bakar, kalau tidak punya safinah, dia tidak akan bisa mengarungi. Itu maknanya adalah bekal. Masuk kubur tanpa bekal sama saja mengarungi lautan tanpa sampan. Ya, beliau mengatakan ihris alal maut. Semangatlah kau memperhatikan untuk mensiapkan kematian. Tawahhabalakal hayat. Maka itu akan menganugerahkan kepadamu kehidupan yang baik. Jadi hidup di dunia dengan hidup di akhirat adalah dua kehidupan yang terkoneksi. Nah, jangan sampai dia tidak terkoneksi, jangan sampai dia tidak terhubung. Ini disebut darul amal, ini disebut darul jaza, ya, pembalasan. Jadi ini tentang bercocok tanam, dunia, akhirat itu tempat mengetam, panen. Jangan berharap panen kalau tidak jadi petani, jangan menanam. Kalau tanamannya, ya, pohon mangga yang asam, jangan minta panen buah yang manis. Itu sebenarnya adalah sebuah logika pembanding buat kita. Jadi hubungan antara dunia dan mungkin alam kubur nanti sampai ke alam akhirat itu Pak Kiai ya memang sebab akibat ya. Iya. Barang siapa kemudian menanam kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Nah Pak Kiai, sebenarnya yang dinamakan bekal, menjabarkan atau mendefinisikan bekal itu seperti apa? Apa sih yang dimaksud bekal Pak Kiai? Iya, kalau kita lihat pada ayat yang lain, ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, wajib bagi setiap manusia untuk melakukan ibadah haji ini istata'a ilaihi sabila. Kalau dia mampu. Mampu itu dia tafsirkan azad, bekal. Dalam Al-Quran konteksnya, bahasanya istito'ah, kemampuan. Tetapi ulama mengatakan azad. Nah, Al-Quran mengatakan wa khairu zadit taqwa. Sebagus-bagusnya bekal itu adalah ketakwaan. Jadi kalau dibilang bekal, apa yang paling utama? Ketakwaan. Itu Al-Quran. Wa khairu zadit taqwa. Sebagus-bagusnya bekal adalah ketakwaan. Jadi kalau kita pergi haji, pergi umrah, maka sebaik-baik bekal itu ATM. Tidak, jangan bawa uang kas 10 juta berat. Ya, 100 juta berat, cukup bawa ATM saja. Ya, nah, tetapi kartu itu memiliki kandungan yang banyak nilai nominalnya. Begitu juga kata takwa. Maka sesungguhnya kata takwa itu banyak kandungannya, yaitu melakukan amal soleh, ya, pendekatan diri, istighfar, ya, memperbagus hubungan, ya, kepada lingkungan dan lain sebagainya. Memiliki, dan yang terpenting itba'u li sunnati Rasulillah. Mengikuti bagaimana Rasul di bulan Ramadan. Mengikuti Rasul. Ya, nah itu maknanya dari pengertian kata zad, persiapan. Jadi kalau kita mau bagus Ramadannya, kita mau Ramadan ini jadi bekal akhirat, itba'u Rasulillah. Gimana Ramadan kalau di Ramadan itu? Ya. Nah, Ramadan itu digambarkan tangan Nabi itu
apa yang ada di tangan Nabi itu, tangan Nabi itu lebih cepat karehil mursalah, seperti tiupan angin. Angin kalau meniup itu bersih langsung ya kotoran yang ada kalau tiup angin. Segala sesuatu yang di tangan Nabi di bulan Ramadan itu lebih cepat dari tiupan angin. Kenapa? Dia nggak mau berlama-lama untuk memberikan kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu ya. Nah, itu mengingetin. Nah, jadi jangan maaf di Ramadan pelit, di Ramadan ada lagi orang pelit bukan cuma buat orang, buat dirinya saja pelit. Ya itu jangan ya Pak Kiai. Iya, sokhon namanya itu. Tapi kalau itu jadi alasan Pak Kiai, oh ya udahlah saya bagian self reward. Kan biasanya anak sekarang nih Pak Kiai, apa-apa tuh kalau memberikan sesuatu untuk dirinya itu self reward. Apa-apa ya pokoknya ini untuk menyenangkan diri sendiri. Boleh, tapi dengan syarat kan Pak Kiai. Iya. Jangan sampai ada standar nilainya. Ya, semua hal boleh kita lakukan, tetapi ada standar nilai. Ya, bagaimana ikuti Nabi? ikuti Nabi itu tadi. Sudah no debat ya. Jadi apapun itu udahlah ikuti teladan kita Itu aja. itba'u bi Rasulillah udah konsep yang paling bagus. Konsep yang paling yang sejati-jatinya, yang sebenarnya bekal yang nanti kita akan bawa ketika kita sudah nggak ada ya Pak Kiai ya. Ya. Oke. Luar biasa Pak Kiai, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami.